Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, tahanan roh menjadi sangat marah setelah matanya dilukai oleh pecahan benda tajam. Pada saat ini dia memegang matanya dengan satu tangan dan berteriak ke arah sosok-sosok itu. Brengsek, beraninya kamu melukai mata tuan ini. Lihat bagaimana tuan ini membalasmu dengan 1000 rasa sakit. Tahanan roh mengeluarkan suara menderu. Segera mata besarnya bersinar dengan cahaya biru. Kekuatan formasi batasan yang kuat memadat menjadi beberapa pedang tajam. Itu tampak sangat nyata, kemudian membidik ke arah 8 sosok yang sedang duduk bersila. Namun tepat saat beberapa pedang itu terbang, kekuatannya dengan cepat diserap dan dilemahkan oleh kristal hitam di sekitarnya. Meskipun begitu, kekuatan pedang ini berada di luar imajinasi mereka. Pedang yang diserap sampai menjadi ilusi, tiba-tiba berubah bentuk menjadi tangan besar yang menampar mereka. Meskipun sudah sangat lemah, tetapi itu cukup mengejutkan sosok-sosok itu. Segera mereka membentuk perisai yang terbuat dari energi keabadian. Namun tangan ilusi itu dapat menembus objek yang dipadatkan oleh mereka. Dan kekuatannya yang mengenainya membuatnya terhuyung mundur. Sekalipun tidak fatal, hal itu cukup membuat tahanan roh sedikit puas. Hahaha, karena kalian sangat menyukai kekuatan formasi batasan, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya. Saat ini tahanan roh terlihat sangat percaya diri. Namun sosok-sosok ini masih tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Tampaknya semakin tahanan roh terprovokasi, semakin mereka bahagia di dalam hatinya. Tujuannya adalah menyerap kekuatan tahanan roh untuk memperkuat penghalang dunia di luar menara kristal hitam. Setiap kali tahanan roh mengeluarkan kekuatannya, dinding kristal hitam di sekelilingnya memiliki efek untuk menahan dan melemahkan. Bahan seperti ini sangat langka. Umumnya ukuran setiap batu kristal hanya sebesar ibu jari. Dunia iblis kuno menggunakan begitu banyak batu kristal hitam untuk membangun puncak menara. Jelas jauh sebelum mereka menangkap tahanan roh, mereka telah melakukan persiapan awal. Langkah selanjutnya hanya menyusun rencana untuk menangkap tahanan roh. Meskipun telah menghabiskan waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya usaha mereka berjalan sesuai harapan. Hanya penjara yang terbuat dari kristal hitam ini yang dapat menjebak tahanan roh. Sedangkan di bagian luar menara kristal hitam, terdapat penghalang dunia yang lebih besar. Bentuk aslinya redup, tetapi saat ini seluruh penghalang dunia meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja sumber menguatnya penghalang dunia ini berasal dari kekuatan tahanan roh. Namun hanya menyerap serangan tahanan roh saja tidak cukup. Sebaliknya setelah melukai mata tahanan roh dengan benda tajam, darah biru yang mengalir darinya memiliki kekuatan di luar imajinasi yang dapat membentuk penghalang utama. Bersamaan dengan formasi batasan yang terus terbentuk, dunia iblis kuno saat ini sudah memiliki penghalang. Untuk itu sosok-sosok ini membutuhkan tahanan roh agar melepaskan aliran kekuatannya. Tetapi tahanan roh dengan keras kepala menolak. Dan satu-satunya cara bagi mereka adalah dengan menyiksanya. Adapun luka pada mata tahanan roh itu berangsur-angsur pulih. Pada saat ini tahanan roh tidak melanjutkan menyerang. Sebaliknya mulai memikirkan cara untuk menerobos keluar dari sini. Ini hanya masalah waktu. Tunggu saja. Tunggu sampai aku menghancurkan seluruh tempat ini. Aku akan memberitahu kalian semua bahwa dinding kristal ini tidak bisa menjebakku, ucap tahanan roh. Di dalam puncak menara kristal hitam, tahanan roh sedang menyiapkan informasi batasan yang sangat halus. Sepertinya dia sangat yakin bahwa dia bisa menghancurkan puncak menara kristal hitam. Sementara itu, Sing berganti di sekte boneka dewa. Pada saat ini diperlihatkan sebuah lengan ungu yang meraung ke langit. Lengan ungu ini bagian dari tubuh fisik tahanan roh yang dikendalikan Xiaoyan. Dia membidik ke arah hama darah raksasa. Kecepatannya tidak cepat, sehingga hama darah raksasa sempat memandanginya dengan tatapan aneh. Begitu lengan itu mendekat, hama darah raksasa mengangkat tangannya dan menamparnya dengan satu gerakan. Tanpa diduga lengan ungu itu seperti bor yang menembus lengan hama darah raksasa dan kemudian terus bergerak menuju ke jantungnya. Sialan, apa sebenarnya ini? Hama darah raksasa mengeluarkan seruan kaget. Lengan ungu itu mulai merusak bagian tubuhnya. Hama darah raksasa tidak berani mengabaikannya. Tubuhnya mulai menggeliat dengan aneh dan bagian perut yang dimasuki lengan ungu itu tiba-tiba menonjol. Setelah itu hama darah raksasa merobeknya keluar dan melemparkannya dengan keras.
Hama darah raksasa sepertinya merasa terancam. Dia bahkan tidak berniat mencari Xiaoyan lagi. Tampaknya godaan besar terhadap darah keabadian fisik telah hilang. Sekarang yang ada di pikirannya ingin melarikan diri. Namun lengan ungu itu terbang lagi dan menyerbu ke dalam tubuh berdagingnya. Keparat, keluarlah dari tubuhku. Hama darah raksasa meraung marah. Tanpa diduga dia yang biasanya memburu darah keabadian fisik akan menjadi mangsa dari benda kecil yang tidak dia ketahui ini. Lengan ungu itu terus berkeliaran di kedalaman tubuhnya, dan kali ini sepertinya menuju ke otaknya. Namun hama darah raksasa tidak bisa menghentikannya sedikitpun. Sosoknya berbalik untuk segera meninggalkan sekte boneka dewa. Tetapi di bawah kendali lengan ungu itu, dia tidak lagi bisa pergi. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga bertarung dengan leluhur berwajah belang, yang saat ini memiliki 8 kelopak di kepalanya. Kekuatannya meningkat pesat setelah melahap banyak boneka dewa. Namun Xiaoyan tidak mau membuang waktunya di sini. Peningkatan kekuatan leluhur berwajah belang sama sekali tidak mengancamnya. Adapun ancaman sebelumnya, itu datang dari lengan tahanan roh yang membentuk tubuh Bodhidharma. Bodhidharma adalah jiwa parasit yang terlahir dan dibudidayakan sekte boneka dewa. Itu sebabnya Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat. Tapi sekarang menghadapi leluhur berwajah belang di depannya, Xiaoyan tidak akan menoleransinya lagi. Segera tubuhnya menjelma menjadi ribuan kaki. Tinju yang dipenuhi dengan cahaya keemasan menghantam leluhur berwajah belang. Leluhur berwajah belang yang merasa kuat setelah melahap banyak boneka dewa tidak lagi takut pada Xiaoyan. Namun saat tinju Xiaoyan jatuh, sosoknya langsung terpental ke belakang. Baru pada saat inilah dia lebih paham bahwa serangan keabadian fisik jauh lebih berat dari yang dia pikirkan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat latar belakang yang dimiliki sekte boneka dewaku. Raja mayat kelima, raja mayat keempat, ketiga. Semuanya, bangunlah. Ikutlah denganku untuk membunuh bajingan ini. Leluhur berwajah belang berteriak dengan tajam. Tapi setelah beberapa saat menunggu, tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka. Sementara itu di bagian lain sekte boneka dewa, entah kapan muncul sesosok berambut ungu. Saat ini sosok itu terus menjelajahi sekte boneka dewa. Selama masih ada peti mati dengan roh jahat yang kuat, sosok itu akan segera datang dan tutup peti mati akan meledak. Setelah itu boneka dewa yang keluar dari peti mati akan terbang mengikuti sosok berambut ungu. Seluruh sekte boneka dewa dibangun di atas kepala tengkorak keabadian fisik. Dan di bagian dalam kepala tengkorak ini merupakan ruang besar. Jika seseorang masuk melalui 2 lubang hitam di rongga matanya, inilah inti sebenarnya dari sekte boneka dewa. Segala sesuatu di sini penuh dengan peti mati. Selama ribuan tahun, semua peti mati di sini merupakan dasar dari keberadaan sekte boneka dewa. Dalam kegelapan, ada banyak peti mati yang terhubung satu sama lain dengan rantai besi. Jika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti sarang lebah. Tidak tahu berapa banyak jumlah boneka dewa yang ada di sini. Namun hanya beberapa peti mati yang memiliki pola rumit di atasnya. Dan disitulah letak raja mayat yang disimpan leluhur berwajah belang. Sekarang beberapa peti mati yang memiliki pola rumit itu dalam keadaan terbuka. Hehehe, aku memanen panen yang luar biasa. Sepertinya Zuzang tercela itu tidak menipuku. Tempat ini memiliki banyak boneka iblis yang sudah jadi. Pria berambut ungu itu berkata dengan senyum puas di wajahnya. Dan sosok inilah yang mencuri raja mayat. Tentu saja Xiaoyan tidak akan asing dengannya. Ini adalah salah satu avatarnya, yaitu avatar pemakan jiwa. Namun sekarang Yetianlah yang mengendalikan avatar pemakan jiwa. Dia terbang melintasi sekte boneka dewa. Tidak semua boneka dewa dibawa pergi. Dia hanya memilih yang memiliki kekuatan kuat. Raja mayat di kedalaman kepala tengkorak raksasa adalah pilihan pertamanya. Jadi peti mati raja mayat yang kosong itu sesuatu yang dilakukan Yetian. Raja mayat, di mana raja mayatku? Saat ini teriakan leluhur berwajah belang terdengar. Secara logika, raja mayatnya yang kuat seharusnya sudah ada di sini sejak lama. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada satupun dari raja mayatnya yang muncul. Pada saat yang bersamaan, langit sekte boneka dewa sudah dipenuhi dengan nyamuk iblis yang mengaum. Banyak tokoh yang mengikuti Xiaoyan sebelumnya sudah melarikan diri dengan cara mereka sendiri. Saat ini mereka yang melawan nyamuk iblis hanya murid dari sekte boneka dewa dan boneka dewa yang mereka kendalikan. Alasan mengapa nyamuk iblis menjadi gila itu karena mereka tidak menemukan aroma obat di tingkat dewa.
Sementara itu, terdengar suara derap langkah di belakang leluhur berwajah belang. Ketika mendengar ini, leluhur berwajah belang sangat gembira. Tapi saat dia membalikkan tubuhnya, kegembiraan di hatinya seketika langsung menghilang. Dia melihat sesosok tergantung di udara. Sosok itu terlihat tampan, namun sangat jahat. Rambut serta matanya berwarna ungu, alisnya berkedip dengan sagel ungu dan hitam. Raja mayat, apakah kamu membicarakan mereka? Ucap sosok itu yang tak lain adalah Yetian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.